Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis artikel yang berjudul Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusinya. Latar belakang permasalahan artikel ini ditulis untuk membahas mengenai kualitas pendidikan Indonesia saat ini yang dinilai rendah. Padahal, pendidikan adalah suatu hal yang disepakati menjadi hal yang pokok dalam suatu bangsa manapun. Kualitas pendidikan dalam suatu bangsa menjadi salah satu penentu kemajuan bangsa tersebut. Dengan kata lain, kemajuan suatu bangsa atau negara dapat dilihat dari bagaimana kualitas pendidikan di bangsa dan negara tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini diuraikan permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia yang dapat menghambat terwujudnya kualitas pendidikan yang baik. Lalu diuraikan juga bagaimana solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya yang dapat mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia ini. Metode penelitian. Dalam artikel ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan telaah pustaka. Artikel ini ditulis untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia. Penulis melakukan telaah pustaka melalui jurnal dan buku yang terpercaya terkait dengan pembahasan yang diambil. Kemudian dilakukan pengkajian, pengumpulan data yang dilanjutkan dengan ditemukannya hasil dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas individu serta penting untuk kemajuan bangsa dan pembentukan manusia yang lebih baik. Kualitas pendidikan didefinisikan sebagai kemampuan lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Indonesia perlu melakukan upaya maksimal dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup makro. Yang pertama ada kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. Perubahan kurikulum di Indonesia sejak kemerdekaan menyoroti kompleksitasnya dan dampaknya terhadap pendidik, peserta didik, dan orang tua. Nasution mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial karena turut mengubah manusia dalam konteks pendidikan. Kompleksitas kurikulum membebani peserta didik dengan materi yang banyak, membuat sulit memilih dan mengembangkan potensi sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Pendidik juga terpengaruh menghadapi tugas berat untuk memahami dan mengajarkan materi yang kompleks. Meskipun Indonesia menerapkan kurikulum 2013 sebagai upaya penyempurnaan, tantangan dan kompleksitas tetap ada. Penerapan kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara lain. Poin yang kedua yaitu pendidikan yang kurang merata. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan. Tantangan tersebut termasuk ketidakmerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang sering dialami oleh lapisan masyarakat yang miskin. Faktor seperti biaya pendidikan yang tinggi membuat banyak orang memilih untuk tidak sekolah, menyebabkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Yang ketiga yaitu masalah penempatan guru. Masalah penempatan guru di Indonesia yang seringkali tidak sesuai dengan bidang studi atau keahlian mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakoptimalan dalam pengajaran. Faktor penyebabnya termasuk ketidaksesuaian bidang studi yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru, dan masalah ini sering muncul karena kekurangan guru di daerah tertentu, terutama di daerah terpencil yang memaksa guru untuk mengajar bidang studi yang bukan spesialisasinya.
Poin yang keempat, rendahnya kualitas guru. Peran seorang guru sangat penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Namun, masih terdapat paradigma keliru tentang profesi guru. Banyak guru yang menganggap pekerjaannya hanya sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan, tanpa memahami sepenuhnya tanggung jawab mendidik. Indonesia membutuhkan guru yang berkualitas dan profesional, yang melihat tugasnya sebagai panggilan, bukan sekedar pekerjaan. Guru memiliki beragam kewajiban, termasuk mendidik, mengajar, membimbing, dan melibatkan diri dalam kegiatan lain sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003. Dengan menjalankan tugasnya dengan baik, guru diharapkan dapat membimbing siswa menuju pencapaian tujuan pendidikan nasional. Poin yang kelima, biaya pendidikan yang mahal. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menjadi hambatan serius bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Anggapan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi pula biayanya, dapat mengakibatkan banyak orang memilih untuk tidak sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan yang mahal. Dampaknya adalah ketidakmerataan pendidikan dan potensi masalah sosial seperti pengangguran, kriminalitas, dan kemiskinan yang semakin meningkat. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah untuk menjaga aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Masalah pendidikan di Indonesia dalam lingkup mikro. Yang pertama, ada metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton tanpa inovasi dapat merugikan siswa karena minimnya perubahan dalam penyampaian materi. Interaksi dalam pembelajaran sangat penting untuk mencapai tujuan edukatif. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan metode kreatif dan inovatif oleh guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Ketiga, rendahnya prestasi siswa. Inti dari pendidikan itu proses belajar yang berpengaruh langsung pada prestasi siswa. Lah, prestasi ini dianggap sebagai puncak dan cerminan dari keberhasilan suatu proses belajar itu sendiri. Lalu apa yang melatar belakangi rendahnya prestasi siswa di Indonesia? Faktor-faktor penyebab tersebut dapat dibagi menjadi internal dan eksternal. Untuk yang faktor internal itu terdapat beberapa seperti faktor jasmani, psikologi, dan lain-lain. Untuk serta eksternal itu seperti kualitas guru, sarana prasarana, dan faktor keluarga dan lingkungan dan lain sebagainya. Semua faktor ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas prestasi siswa. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk masalah yang telah disebutkan adalah: 1. Melakukan pemerataan pendidikan. 2. Meningkatkan kesejahteraan guru. 3. Meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari artikel ini adalah pendidikan adalah pengajar yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Arfani 2016. Kualitas pendidikan suatu negara ditentukan oleh bagaimana pelaksanaan pendidikan tersebut, apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Indonesia merupakan negara dengan mutu atau kualitas pendidikan yang terbilang rendah dibanding dengan negara lainnya, yang artinya pelaksanaan pendidikan belum sesuai yang mengakibatkan tujuan pendidikan di Indonesia tidak tercapai. Terdapat dua macam permasalahan pendidikan di Indonesia, diantaranya: yang pertama adalah permasalahan dalam lingkup mikro, yaitu kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks, pendidikan yang kurang merata, masalah penempatan guru, rendahnya kualitas guru, dan biaya pendidikan yang mahal. Yang kedua, permasalahan dalam lingkup mikro, yaitu metode pembelajaran yang monoton, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan rendahnya prestasi siswa. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, melakukan pemerataan pendidikan,
Kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, penelitian ini memaparkan betapa memprihatinkan kualitas pendidikan kita saat ini. Maka dari itu, diperlukan partisipasi kita sebagai masyarakat yang berperan dalam proses pendidikan untuk bersama-sama menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk masa depan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.